Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melanjutkan pengerjaan tampilan undangan pernikahan, yaitu membuat section profile atau informasi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Untuk kodenya bisa kalian cek di bagian ini yang ada di Notion atau juga di deskripsi video. Untuk mempersingkat durasi video, saya copy paste terlebih dahulu. Kita simpan di bawah main section ini. Saya akan tampilkan dahulu untuk tampilannya dengan cara jalankan npm run dev dan php artisan serve. Tampilannya itu seperti ini. Ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ada teks, lalu di sini adalah foto pengantin laki-laki, kemudian informasi dari pengantin laki-laki seperti namanya, kemudian ini adalah nama ayah dan ini nama ibu. Untuk namanya kenapa seperti ini? Karena sebelumnya kan kita telah setup di page controller ya. Jadi semua datanya tuh kita set di bagian sini. Jadi kalau kalian ingin mengganti bisa langsung saja di file page controllernya. Kemudian di sini juga ada sosial medianya dan juga untuk selanjutnya itu ada informasi yang sama tentang pengantin perempuannya. Saya akan coba jelaskan terkait kelas-kelasnya. Nah, di sini awal dari profile section atau section kedua di halaman ini, kita akan buat tag baru bernama section. Kita berikan kelas tailwind-nya itu wavefull, yang artinya itu ukuran lebarnya itu 100%, kemudian tingginya auto atau sesuai dengan konten. Kemudian kita set warna background-nya itu berwarna putih secara keseluruhannya. Kemudian di sini adalah flex dan flex call, berarti komponen-komponen di dalam section ini akan diurutkan secara vertikal. Kemudian untuk item center di sini berarti seluruh komponennya itu akan berada di tengah-tengah secara horizontal. Jadi di sini tengah-tengah. Jadi ada jarak kiri kanannya. Jadi secara horizontalnya itu akan ada di tengah seperti ini. Kemudian kita set paddingnya itu 40 pixel. Lalu ada informasi terkait backgroundnya seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan kita set juga menggunakan background image. Kita akan tampilkan menggunakan file background profile yang telah dipersiapkan sebelumnya seperti ini. Karena ini landscape, kita akan membuat agar si backgroundnya itu tidak repeat ya, karena kan kalau terkadang background itu kalau tidak sesuai dengan kontainernya atau ukuran sectionnya itu suka jadi berulang ya. Nah, kita tambahkan CSS seperti ini dari Tailwind agar si backgroundnya itu cukup satu saja dan tidak bergerak ya terlihatnya. Itu karena ada dari efek background fix ini. Jadi ada transisi seperti ini. Jika kalian cek, backgroundnya tetap di tempat, tetapi kontennya itu yang bergerak. Seperti itu. Jadi ini fungsi dari kelas background fix, background cover, background no repeat, dan background center. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke komponen yang pertama di dalam section ini, yaitu menampilkan gambar dari
tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di sini. Jadi kita buatkan tag image-nya, kemudian kita set menggunakan file bismillah.wp yang ada di folder image. Berarti kita setnya seperti ini. Kemudian kita buat untuk tag alt atau alternate, namanya itu bismillah. Jadi jika ada kendala di filenya itu akan menampilkan tulisan bismillah secara latin. Untuk kelasnya itu ada W1/4, artinya itu ukuran lebar 25% dari ukuran parent. Jadi seperti ini. Dan ada margin top sebesar 20 pixel. Jadi ada margin atas, margin top yang ini 20 pixel. Lalu selanjutnya ada teks yang bagian ini. Kita set teksnya itu dicetak tipis karena menggunakan font light. Lalu ukuran teksnya itu sekitar 20 pixel. Dan untuk teks yang pertama ada margin sebesar 32 pixel. Dan untuk yang teks kedua ada margin top sebesar 16 pixel. Lalu di sini merupakan awal dari informasi pengantin laki-laki yang dari foto ini sampai sosial media. Yang pertama itu adalah gambarnya. Kita set menggunakan variabel data juga. Lalu untuk ukuran lebarnya itu 192 pixel dan juga ukuran tingginya juga sama. Lalu ada efek lengkungan di sini karena ada kita set border radius sekitar 24 pixel. Lalu kita set margin topnya itu 40 pixel dan ada efek bayangan seperti ini. Oke. Selanjutnya ada nama pengantin laki-laki. Kita akan set teksnya itu dicetak tebal seperti ini. Lalu font family-nya menggunakan Berkshire Swash. Jadi teksnya berbeda dengan yang lain. Dan kita set 48 pixel untuk ukurannya. Seperti ini. Untuk MT8 berarti ada margin top 32 pixel. Selanjutnya untuk yang putra dari sampai nama ibu menggunakan font light, berarti teksnya dicetak tipis dan ukurannya juga sama 18 pixel. Yang membedakan hanyalah margin top yang teks putra dari ini yaitu sekitar 16 pixel. Jadi ada jarak antara putra dari dan groom name ini. Sedangkan yang lainnya hanya 1 MT1 atau 4 pixel. Oke, kemudian untuk yang sosial media, kita akan menggunakan tag A di sini. Lalu menggunakan target blank, artinya itu ketika tombol ini diklik akan dimunculkan di tab baru seperti ini. Kemudian di sini juga kita tambahkan kelas-kelas dari Tailwind ini. Yang pertama itu ada background black, berarti backgroundnya berwarna hitam. Kemudian kita set ukurannya itu sekitar 40 pixel antara tinggi dan lebarnya. Kemudian untuk flex ini agar si icon dari Instagram itu bisa kita atur apakah di tengah secara vertikal atau horizontal. Nah, di sini kita akan buat si iconnya itu di tengah-tengah antara vertikal dan horizontal. Jadi kita tambahkan flex, item center, dan justify center. Jadi tampilannya seperti ini. Si icon dari Instagramnya ada di tengah-tengah. Lalu kita berikan border radius juga sekitar 12 pixel. Jadi ada efek lengkung di sini.
tidak kotak tapi ada lengkungan. Dan kita juga set hover scale 110, yang artinya ketika pointer atau dalam keadaan di hover, si ukuran dari tombol ini menambah 10%, karena kan 110 itu ada tambahan 10 ya, yang asalnya 100 menjadi 110, jadi ada tambahan ukurannya 10, sekitar 10%, seperti ini. Dan kita tambahkan duration 300 agar ada transisi, jadi ada animasi saat melebar dan mengecil lagi. Kemudian ini adalah margin top 8 pixel untuk yang MT2 ini. Untuk ikonnya sendiri kita menggunakan icon dari Font Awesome yang telah kita tambahkan sebelumnya di bagian atas ini. Jadi nanti kita cukup memanggil kode dari Font Awesome-nya. Kalian bisa coba cek selengkapnya itu di bagian web fontawesome.com ini. Misal mau icon yang lain tinggal search aja. Lalu jangan lupa pilih free. Lalu contohnya itu saya coba klik yang Instagram ini. Nah, ini adalah kode yang akan digunakan. FA Brands, kemudian FA Instagram. Jadi di sini FA Brands dan FA Instagram. Kemudian kita akan menambahkan kelas baru di sini text white dan text XL. Artinya itu text white berarti warna dari ikonnya itu berwarna putih dan teksnya dan ukuran teksnya itu 20 pixel. Kenapa kelasnya itu harus teks? Karena font awesome ini diidentifikasi sebagai font juga atau tulisan. Jadi kita tambahkan text white bukan BG white seperti itu. Jadi hasilnya warna Instagramnya warna putih seperti ini. Kemudian ini adalah divider yang berupa simbol dan yang ada di sini. Kita cetak secara tebal dengan font family Berkshire Swiss dengan ukuran fontnya 48 pixel dan ada margin secara vertikal, yaitu margin atas dan margin bawah yang sama, yaitu sekitar 80 pixel. Untuk cara gampangnya itu tinggal dikali 4, 20 kali 4 berarti 80 pixel. Atau juga kalau di Visual Studio Code bisa dipilih seperti ini, ditunggu nanti akan muncul dialog bantu dari Visual Studio Code-nya. Selanjutnya ini merupakan informasi pengantin perempuan. Hampir sama dengan pengantin laki-laki, bedanya itu sumber datanya. Sebelumnya itu menggunakan data pengantin laki-laki yang groom name, groom father name, dan sebagainya. Sekarang menggunakan bride name, bride father name, dan sebagainya. Seperti itu. Oh ya, yang ini juga menggunakan bride sosial media. Oke, inilah langkah-langkah terkait pengerjaan section kedua. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga di kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.